C141 Pil Penguat Tubuh Dewa Perang. Ding. Pupuk peri, digunakan untuk memupuk tanaman di Taman 100 Herbal Surga, sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman herbal ajaib. Apakah Anda ingin mengambilnya? Wow, jadi ini benar-benar membantu pertumbuhan tanaman. Tepat seperti yang kubutuhkan sekarang. Chen mengambil pupuk dari inventarisnya. Pupuk itu hanya dikemas dalam kantong kecil dan sepertinya tidak cukup. Satu kantong seperti ini mungkin hanya cukup untuk sekali pakai saat memupuk tanaman herbal ajaib. Tapi Chen menggunakannya untuk buah persik huaguosan dan bukan untuk tanaman herbal ajaib tertentu, jadi satu kantong ini lebih dari cukup. Chen menggendong Xiaobei di satu tangan dan pupuk di tangan lainnya, lalu turun dari mobil. Chen, dari mana kamu mendapatkan kucing itu? Tanya ibu. Oh, ini. Temanku memberikannya padaku. Aku pikir kau dan ayah akan bosan di rumah, jadi aku memintanya untuk menemani kalian. Chen menurunkan Xiaobei ke rumput dan membiarkannya bebas. Bola bulu kecil itu dengan angkuh berjalan ke suatu tempat di taman yang terkena sinar matahari dan berbaring malas di sana. Wen Yuan, di sisi lain, sangat riang dan terus memanggil ibu, mendoakannya, tetapi karena alasan yang jelas, ibu Chen sama sekali tidak dapat mendengarnya berbicara. Karena saat ini hanya roh tingkat rendah, dia tidak bisa terlalu lama berada di bawah sinar matahari dan kembali ke sangkar roh. Bu, apakah ibu sedang menanam biji buah persik? Tanya Chen. Ya. Ayahmu terus bercerita betapa ia merindukan rasanya dan terus-menerus mendesakku untuk menanamnya. Katanya semakin cepat kita menanamnya, semakin cepat kita bisa memakannya. Ibu Chen menghela napas. Kau bilang, orang tuamu itu sudah melewati begitu banyak musim dingin, tapi ia masih bertingkah seperti anak kecil. Bahkan jika aku menanamnya sekarang, masih akan butuh bertahun-tahun untuk tumbuh, apalagi berbuah. Hahaha, keberuntungan berpihak pada yang berani. Siapa tahu, keajaiban mungkin terjadi. Chen terkekeh. Keajaiban apa? Ibumu telah menanam tanaman sepanjang hidupnya, seolah-olah aku tidak punya akal sehat tentang menanam pohon, kata ibu. Kalau begitu, mari kita coba ini. Xiaobei berlutut di atas lubang yang telah digali dan membuka kantung kecil itu. Kantung itu berisi potongan-potongan gelap dan hangus yang tampak seperti batu bara dan abu, tetapi memiliki aroma yang sangat khas. Apa itu? Tanya ibu. Oh, hanya pupuk khusus yang sedang diuji coba oleh teman saya. Ini sesuatu yang benar-benar baru dan berteknologi tinggi, dibuat setelah banyak sekali penelitian. Dia menyebutnya pupuk super nano hasil rekayasa genetika berteknologi tinggi, kata Chen dengan wajah datar. Oh, jadi itu pupuk. Nama yang panjang sekali, apakah itu bagus? Ibu Chen tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan putranya, tetapi dengan pesonanya yang luar biasa, dia mempercayainya begitu saja. Temanku bilang efeknya luar biasa. Bahkan mungkin lebih baik dari yang diharapkan. Jadi, apapun yang terjadi, berjanjilah padaku bahwa kau akan tetap tenang. Dan kau tidak boleh memberitahu siapapun, ini rahasia besar temanku. Chen memperingatkan. Baiklah, aku mengerti, aku akan merahasiakan ini. Ibu mengangguk. Chen tersenyum dan mulai menaburkan sedikit pupuk ke dalam 3 lubang di tanah. Dia tidak berani menggunakan terlalu banyak, hanya sedikit saja di setiap lubang. Jika efeknya terlalu mengejutkan, itu bisa menjadi masalah baginya. Setelah mengisi lubang-lubang dengan tanah dan menyiraminya, Chen berdiri di samping petak-petak yang baru ditanami dan menunggu. Dia berharap pupuk itu akan segera menunjukkan efeknya. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, Chen merebus ramuan herbal Tiongkok yang diberikan Luo dan memberikan semangkuk obat itu kepada ayahnya. Mendengar bahwa itu dari Luo, ayah dan ibunya tersenyum lebar. Terutama ayahnya, yang langsung menghabiskan seluruh isi mangkuk itu dengan cepat. Chen tahu tanpa ragu bahwa Luo adalah menantu perempuan yang sempurna di mata orang tuanya, dan mereka lebih dari sekadar menerimanya. Setelah mengobrol dengan mereka sebentar, Chen pergi ke kamarnya. Dia mendapatkan banyak barang bagus hari ini, ada banyak barang baru yang ingin dia pelajari. Tapi begitu dia merebahkan diri di tempat tidur, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan pribadi. Raja Kera. Saudara Chen, apakah kau di sana? Kenapa Raja Kera mencariku? Chen sedikit terkejut. Dia memang membeli 1 batang cabai dariku, tapi sama sekali tidak mengatakan apapun tentang keributan besar hari ini, dan Sifu juga tidak menyebut-nyebutnya. Kurasa dia tidak mencariku untuk mencari masalah. Chen, ya, Maha Bijak, ada yang bisa saya bantu. Raja Kera, aku hanya ingin meminta 3 pil penguat tubuh dewa perang darimu. Chen, bagaimana kau tahu aku punya itu? Raja Kera, saat obrolan hari ini heboh, meskipun aku tetap diam, aku mengamati dari pinggir lapangan. Aku melihat saat kau mendapatkan amplop merah bermata 3 itu. Chen, karena kamu memperhatikan, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bukankah kamu juga marah padaku karena stik pedas itu? Raja Kera,
Membeli camilan itu sepenuhnya sukarela, kau tidak memaksaku membelinya darimu. Lagi pula, camilan itu memang enak, kau tidak berbohong padaku tentang itu. Jadi itu kesepakatan yang adil, apa yang perlu dipermasalahkan? Chen, sang bijak agung sungguh bijaksana dan berpikiran terbuka, emoji jempol. Raja Kera. Haha, Chen sedang menyanjungku. Jadi, bagaimana dengan 3 pil itu, bisakah kau memberikannya padaku? Chen, tentu saja. Tapi aku hanya penasaran, dengan tingkat keahlianmu, kenapa kamu tidak bisa mendapatkan item lain? Kenapa harus pil penguat tubuh Dewa Perang ini? Raja Kera. Oh, kau tidak tahu, pil-pil ini digunakan oleh si mata tiga sialan itu untuk melatih prajurit surgawi tingkat rendah. Pil-pil ini memberikan hasil terbaik bagi mereka yang masih dalam tahap fisik. Baru-baru ini aku menemukan seekor kera muda yang sangat berbakat di gunungku dan memutuskan untuk melatihnya. Tapi seperti yang kau tahu, aku sedang berselisih hebat dengan si brengsek sombong sialan itu, jadi aku hanya bisa memintanya darimu. Chen, jadi begitulah. Akan saya kirimkan ke Anda sekarang juga. Membuka peti harta karunnya dan mengetuk pil-pil itu, Chen mengirimkannya kepada Raja Kera dalam amplop merah dan langsung mendapat balasan. Raja Kera, terima kasih banyak, Kakak Chen. Jika kau membutuhkan bantuanku kapan saja, jangan ragu untuk memberitahuku. Jangan malu, Chen. Baiklah, ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, tapi ini bukan masalah mendesak jadi aku akan mengirimimu pesan nanti, wahai bijak agung. Raja Kera, tentu, tidak masalah. Aku harus pergi sekarang, kirim pesan pribadi kepadaku jika kau butuh sesuatu, oke. Chen mematikan obrolan dan segera membuka peti harta karunnya. Haha, ini benar-benar tak terduga. Pil penguat tubuh ini sangat hebat sampai-sampai Raja Kera pun menginginkannya. Kekuatanku akan meningkat sangat cepat. Ding! Pil penguat tubuh Dewa Perang, digunakan oleh Dewa Erlang dalam pelatihan pasukan surgawi. Setiap pil yang diminum akan meningkatkan kemampuan tempur dan pertahanan sebesar 500, hanya terbatas pada tahap fisik, apakah Anda ingin mendapatkannya? Sial! Benda ini hebat. Jika aku mengambil ketujuhnya, aku bisa meningkatkan kekuatan tempurku sebesar 3.500. Dan jika aku memasukkan 1.000 yang sudah kumiliki, itu menjadi 4.500. Chen diliputi kegembiraan. Tunggu saja sampai kekuatanku mendekati Murong Tian dan melebihi Murong Xiaoyao. Hehehe. Gadis itu berani mengancamku. Aku akan menghajarnya. C142 kejutan demi kejutan. Chen segera mengeluarkan satu pil penguat tubuh dan meminumnya. Seketika itu juga, ia merasakan kehangatan misterius yang menyebar dari inti tubuhnya. Kehangatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya seperti sungai yang meluap, dan ia bisa merasakannya menyebar dari pusar ke dada, dan akhirnya ke anggota tubuhnya. Kemanapun ia pergi, kehangatan misterius itu merangsang setiap tulang, urat, dan serat otot, membuatnya lebih kuat. Chen bisa merasakan kekuatannya meningkat secara bertahap. Pil ini benar-benar ampuh. Lebih cepat daripada berlatih dan meningkatkan kekuatan secara perlahan. Bagian terbaiknya adalah, aku bisa melakukan hal lain sambil menunggu efeknya terasa. Chen sangat gembira. Dengan pil ini, dia tidak perlu lagi berlatih dan bermeditasi dengan susah payah seperti dulu. Latihan untuk meningkatkan kekuatan selalu memakan waktu. Tetapi dengan pil ini, tingkat pertumbuhannya tidak hanya tinggi tetapi juga cepat. Menurut perkiraannya, dia akan sepenuhnya mencerna pil pertama dalam 24 jam. Dan pada saat itu, kekuatan tempur dan pertahanannya akan meningkat hingga 500 poin. Jika menggunakan cara normal lainnya, itu akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Dan itu pun dengan asumsi orang tersebut berbakat atau memiliki kemampuan luar biasa. Jika tidak, manusia normal bahkan tidak akan bisa mencapai level ini seumur hidup mereka. Wah kakak, pil-pil ini luar biasa. Dengan kecepatan ini, aku hanya butuh 1 minggu untuk mencerna ke-7 pil ini dan kekuatan tempurku akan mencapai 4.500. Aku sudah bersemangat hanya dengan memikirkannya. Chen kemudian melanjutkan memeriksa barang-barang barunya yang lain. Ding! Pil 100 herbal, dibuat sendiri oleh Senong, dapat menyembuhkan semua racun dan memperpanjang umur hingga 10 tahun, apakah Anda ingin mendapatkannya? Astaga! Perpanjang 10 tahun. Ini gila. Bagaimana jika aku menjual ini kepada seorang kaisar atau diktator? Bagaimana dengan orang yang masuk peringkat 50 besar Forbes? Berapa harga jualnya? Apakah 10 miliar terlalu mahal? Mata Chen berbinar saat pikirannya membayangkan berbagai kemungkinan. Jika Genghis Khan memiliki 10 tahun lagi, dinasti Yuan Agung mungkin sudah menyebar hingga ke Afrika. Jika Steve Jobs memiliki 10 tahun lagi, kekayaannya akan meningkat secara eksponensial. Bagi orang-orang seperti mereka, menghabiskan 10 miliar untuk tambahan 10 tahun dalam hidup mereka lebih dari sepadan. Setelah menenangkan diri, Chen melanjutkan memeriksa barang-barang lainnya. Ding!
Pil roh jahat, pil tingkat rendah yang digunakan oleh roh-roh di api penyucian untuk meningkatkan tingkat kultivasi dan kekuatan mereka. Setiap pil meningkatkan 500 kekuatan tempur, apakah Anda akan berbohong untuk mendapatkannya? Pil untuk hantu dan roh. Inilah yang dibutuhkan Wen Yuan. Chen dengan cepat mengeluarkan pil-pil itu dan memasukkannya ke dalam sangkar roh. Wow, energi yin yang begitu kuat. Wen Yuan terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyerap sebagian energi yang dipancarkan dari pil itu, lalu tersenyum. Chen, tuanku, dari mana kau mendapatkan ini? Aku menyukainya, katanya sambil menatapnya dengan mata memohon. Nah, kalau kamu suka mereka, berlatihlah dengan baik, oke? Baik, Tuan. Keinginan Anda adalah perintah saya. Hehe, nanti ketika kultivasi saya sudah cukup tinggi, saya akan berganti pakaian menjadi pakaian pelayan untuk Anda, Tuan. Wen Yuan mengerucutkan bibirnya dan meniupkan ciuman ke arah Chen. Tunggu dulu, kurasa masih ada sesuatu yang bisa kuberikan padamu. Chen terus menatap peti harta karunnya. Ding! Seni penyamaran, sebuah keterampilan terkutuk yang diciptakan oleh roh-roh yang bertukar wajah, menciptakan topeng sempurna menggunakan energi yin, apakah Anda akan berbohong untuk mendapatkannya kembali? Chen mengetuk dan mengambil benda itu, lalu sebuah jimat giok berwarna kebiruan muncul di tangannya. Wow! Betapa indahnya batu giok ini! Wen Yuan terbang mendekat ke batu giok itu untuk menyentuhnya. Saat tangan mungilnya menyentuhnya, cahaya biru seperti hantu memancar dari jimat itu dan menyelimutinya. Jadi ini memang untukmu. Kau bisa mencoba mempelajarinya di sela-sela latihanmu saat istirahat. Chen meletakkan jimat itu ke dalam sangkar roh. Wen Yuan patuh. Aku akan bekerja sangat keras. Lalu aku bisa berganti pakaian menjadi seragam pelayan, dan juga mengubah wajahku agar menyerupai Sora Aoi. Tuan pasti akan menyukainya. Wen Yuan mengedipkan mata dengan genit padanya seperti rubah betina yang nakal. Kau, gadis kecil, terlalu berpikiran kotor. Tapi, aku menyukainya. Hehehe. Wajah Chen memerah saat dia tersenyum mesum. Oh iya, ada sesuatu yang harus kutanyakan padamu. Chen kemudian menjadi serius. Bukankah kakekmu memberimu liontin giok sebelum meninggal? Di mana kau menyimpannya? Wen Yuan mengangguk. Ya, kakek memang memberiku liontin giok untuk perlindungan. Ayah menyuruhku menyembunyikannya, jadi aku menyembunyikannya di lokerku di Beyond Fitness. Itu dibungkus dengan celana dalam merah muda kecil. Chen berkeringat saat mendengarnya. Gadis ini punya cara menyembunyikan barang yang sangat norak. Tapi kalau dipikir-pikir, justru karena caranya yang terlalu norak itulah Wen Tiandou pun tidak bisa menemukannya meskipun sudah mencarinya sekuat tenaga. Di mana kunci lokernya? Nanti aku suruh Xiang Yu mengambilnya, lanjut Chen. Tidak ada kunci. Beyond Fitness adalah pusat kebugaran terbaik di Greenfin, lokernya menggunakan kode sandi. Kode sandiku 520.520. Wen Yuan kemudian ragu sejenak dan melanjutkan, kurasa kau sebaiknya tidak mengirim Xiang Yu. Aku sangat dekat dengan orang-orang di sana, jika dia pergi sendiri, orang-orang akan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu aku akan mencari cara lain. Pergilah berlatih, serahkan masalah ini padaku. Chen melanjutkan melihat-lihat barang-barangnya. Ding! Pakaian Night Stalker, seragam bawahan Black Impermanence, menyelubungi pemakainya di malam hari tidak dapat diselubungi saat menyerang, terpengaruh oleh energi yang kuat. Apakah Anda ingin mengambilnya kembali? Menyamar, itu kemampuan yang sangat hebat. Chen tersenyum. Dengan ini, aku tidak perlu mengirim Xiang Yu, aku bisa pergi ke sana sendiri. Setelah makan malam dan ketika langit sudah benar-benar gelap, Chen hendak mengambil liontin itu ketika dia menerima panggilan tak terduga dari seseorang yang tidak diinginkan. Itu adalah Putri Flatboard. Sial, tepat saat aku akan mulai. Kenapa perempuan sialan ini meneleponku? Ini sangat menyebalkan. Chen sangat marah. Hei, Chen Xiaobei, temui aku di pintu masuk Beyond Fitness setengah jam lagi. Sebuah suara wanita yang memerintah terdengar di ujung telepon. Itu tak lain adalah Murong Xiaoyao. Semua orang di Greenfin mengenalnya sebagai putri dunia bawah. Tapi karena dadanya agak rata, Chen memanggilnya putri papan datar. Anda ingin saya pergi kemana? Chen terkejut. Beyond Fitness, gym terbaik di Greenfin. Kamu tidak tahu. Xiaoyao menjawab dengan kasar. Gunakan Baidu Maps, dasar bodoh. Oke, aku tutup telepon, aku harus mandi. Putri papan datar. Jangan berani-beraninya kau mengamuk padaku. Tunggu saja. Akan segera kubuat kau berlutut dan tunduk. Bibir Chen berkedut frustrasi. Dia cepat-cepat mengenakan pakaian pemburu malam dan melompat dari jendelanya di lantai 2. C-143 liontin pengaman giok hijau telah didapatkan. Pakaian Night Stalker adalah setelan hitam tradisional seperti yang dikenakan oleh para pembunuh bayaran dalam film-film wuxia. Karena merupakan benda spiritual, pakaian ini juga memiliki tingkat kekuatan magis tertentu dan dapat dikenakan atau dilepas hanya dengan pikiran saja.
Pakaian ini juga dilengkapi dengan topeng yang tampak mengerikan dan sepasang sarung tangan yang menyerupai cakar hantu untuk mencegah pemakainya dikenali saat tidak mengenakan jubah dan untuk mencegah sidik jari. Pakaian ini benar-benar perlengkapan pembunuh bayaran terbaik. Beyond Fitness terletak di kawasan kelas atas kota, yang jaraknya sangat dekat dengan Villa Chen. Dengan pakaian yang membuatnya tampak tak terlihat, Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk berlari ke tempat gym tersebut. Gym itu, seperti yang mereka sebut, adalah gym terbaik di Greenville City. Dari ukuran dan desain luarnya yang mewah saja, sudah memberikan kesan kemewahan bagi siapapun yang melihatnya. Dengan biaya keanggotaan tahunan sebesar 98.000 yuan, gym ini jelas bukan untuk pekerja kantoran biasa. Chen, yang masih mengenakan pakaian itu, berjalan dengan santai melewati pintu masuk utama tanpa ada yang menyadarinya. Namun begitu memasuki pusat kebugaran yang mahal itu, ia terkejut menemukan banyak anak di sana. Yang termuda tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, sementara yang tertua tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dan dari pakaian yang mereka kenakan, Chen dapat menyimpulkan bahwa mereka bukanlah anak-anak kaya, melainkan hidup dalam kemiskinan ekstrim. Tampaknya kelompok anak-anak itu tidak berada di sana untuk berolahraga, melainkan untuk menjelajahi tempat baru yang menarik atau sekadar melihat-lihat. Chen merasa bingung, tetapi ia menekan rasa ingin tahunya. Ia berada di sini untuk tujuan yang berbeda. Setelah memahami tata letak gimnasium, ia menuju ruang ganti perempuan. Tampaknya seluruh gimnasium telah dipesan untuk anak-anak hari ini dan, yang sangat mengecewakannya, ruang ganti perempuan kosong. Harapan Chen untuk mengintip para gadis telah pupus sepenuhnya. Namun, ia masih bisa bergerak bebas di ruang ganti tanpa menabrak siapapun dan ini membuat pencarian loker Wen Yuan jauh lebih mudah. Setelah menemukan loker pribadinya, Chen memasukkan kata sandi dan membukanya. Dia dengan mudah mengenali pakaian dalam berwarna merah muda yang disebutkan Wen Yuan di dalam loker, tetapi terhenti ketika melihat pakaian dalamnya. Itu adalah sepotong kain kecil berwarna merah muda sutra dengan motif stroberi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah baunya seperti stroberi. Tunggu, apa yang sebenarnya aku lakukan? Chen menggelengkan kepalanya dan menekan hasrat mesumnya. Membuka lipatan celana dalamnya, ia menemukan liontin giok yang dibuat dengan indah tersembunyi di dalamnya. Jadi, ini liontin giok yang dicari semua orang. Rahasia apa yang terkandung di benda kecil ini sehingga begitu banyak orang mengincarnya? Wen Tiandou, Murong Xiaoyao. Chen dengan penasaran memeriksa liontin itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat ia masih menatap batu giok di tangannya, ia mendengar langkah kaki keluar dari kamar mandi. Sial, ada orang di sini. Chen dengan cepat memasukkan celana dalam dan liontin ke dalam sakunya dan menutup loker. Namun, detik berikutnya, ia hampir tidak bisa menenangkan dirinya. Orang yang keluar dari kamar mandi itu tak lain adalah Murong Xiaoyao. Ia baru saja keluar dari kamar mandi dan telanjang bulat, tepat di depannya. Dengan rambutnya yang disisir ke belakang, tidak ada yang menutupi sosoknya yang berkulit putih dan lentur kecuali tetesan air. Kelembapan itu berkilauan di bawah cahaya, membuat sosoknya yang terawat dengan baik menjadi jauh lebih menarik dan memikat. Terutama kakinya yang seperti supermodel, yang meskipun Chen berusaha keras, ia tetap sulit mengalihkan pandangannya. Hal itu membuat tekanan darah dan detak jantungnya meningkat hingga ia hampir menyemburkan darah dari hidungnya. Sayang sekali ukurannya agak terlalu kecil. Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa sambil menatap dadanya. Tapi kemudian dia teringat sesuatu dan seringai jahat terlintas di wajahnya. Ada teknik memijat payudara yang tertulis di jurnal Raja Pengobatan yang bisa membantu. Sayang sekali kita tidak akur, kalau tidak mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menawarkan bantuan padanya. Saat Chen sedang berpikir sendiri, Murong Xiaoyao sama sekali tidak menyadari bahwa seorang mesum sedang mengamati tubuhnya, tepat di sebelahnya. Ia tidak buru-buru berganti pakaian dan malah mengeluarkan ponselnya. Lebih baik telepon Chen sekarang juga. Dia jangan sampai terlambat atau dia akan kena akibatnya. Xiaoyao mulai menekan nomor. Chen terkejut dan segera keluar dari ruang ganti secepat mungkin. Ponselnya tidak dalam mode senyap dan jika berdering di sana, itu akan menjadi masalah besar. Setelah keluar dari gym, dia pergi ke tempat terpencil dan menjawab teleponnya, mengatakan bahwa dia sudah sampai. Hanya dengan berpikir, dia melepas pakaian Night Stalker dan mengecilkannya sebelum menyimpannya di saku, agar tidak terlihat. Setelah beberapa menit, Xiaoyao berganti pakaian dan keluar dari gimnasium bersama sekelompok anak-anak yang mengikutinya dari belakang. Anehnya, tampaknya mereka dekat karena mereka mengobrol dan tersenyum saat keluar dari gedung. Chen, kemari, teriak Xiaoyao sambil melambaikan tangan. Chen berjalan mendekat ke arah kelompok itu. Flat, maaf. Nona Murong, siapakah anak-anak ini? Tanyanya dengan penasaran. Mereka dari panti asuhan. Terakhir kali saya mengobrol dengan mereka, kami membicarakan tentang tempat gym. Jadi mereka penasaran, dan saya membawa mereka ke sini untuk bersenang-senang, jawabnya. Terakhir kali.
Apakah Anda sering mengunjungi panti asuhan? Chen terkejut. Ya. Sebelum Xiao Yao sempat menjawab, seorang gadis kecil yang mungkin baru berusia 7 atau 8 tahun menjawab. Kakak Xiao Yao sering berkunjung ke rumah kami. Dia melakukan pekerjaan amal, membawakan kami banyak makanan dan camilan enak, dan bahkan membelikan kami buku sekolah dan tas. Kakak Xiao Yao juga mengajari kami bela diri. Dia idola saya, lanjut seorang anak laki-laki berpenampilan atletis. Ini tak terduga. Kau benar-benar seorang dermawan, kata Chen dengan nada terkejut sambil mengalihkan perhatiannya padanya. Tentu saja, jawab Xiao Yao dengan bangga. Lalu mengapa kau begitu kejam padaku? Kau benar-benar memerasiku, tanya Chen dengan ekspresi sedih. Pemerasan apa? Jangan konyol. Xiao Yao cemberut. Aku hanya ingin kerja samamu, tapi kau menjadi terlalu kuat, terlalu cepat. Kau tipe orang yang tidak mudah tunduk pada siapapun, jadi aku takut tidak bisa mengendalikanmu. Aku harus melakukan ini untuk melindungi diriku sendiri. Perlindungan. Anda terlalu mengagumi saya, Nona. Anda berada di puncak panggung fisik, bagaimana mungkin Anda takut pada saya, balas Chen. Oh, tapi memang benar, jawab Xiao Yao tanpa ragu. Instingku mengatakan bahwa kau sangat berbahaya. Dan aku perlu melakukan ini untuk tetap aman. Haha, aku tidak percaya ini. Chen mungkin mengatakan itu, tetapi diam-diam dia merasa senang dengan kata-katanya. Mampu membuat seseorang yang berkali-kali lebih kuat darinya merasa terancam adalah suatu pencapaian tersendiri baginya. Tepat ketika ia hendak melanjutkan percakapan mereka, sebuah mobil Benz hitam berhenti di depan mereka dan seorang pria muda berjas keluar dari mobil. Ia memegang mawar di satu tangan dan tersenyum lebar saat berjalan menghampiri Xiao Yao. Xiao Yao, aku tidak terlambat, kan? Kesan pertama Chen terhadap pria muda itu tidak buruk, tetapi begitu ia berbicara lagi, semua orang di sana ingin sekali menamparnya. Sial, dari mana datangnya hama-hama ini? Pergi mengemis di tempat lain, dan jauhi pacarku. C-144 Apakah aku tak terlihat bagimu? Anak-anak yatim piatu itu pada awalnya tidak memiliki banyak kepercayaan diri, dan mereka adalah anak-anak yang penakut. Ketika pemuda itu berteriak kepada mereka, mereka semua ketakutan dan mundur beberapa langkah. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan menyakiti kalian. Xiao Yao segera menenangkan mereka. Kemudian dia berbalik dan menatap tajam pemuda itu. Xiao Jianzong, jaga ucapanmu. Mereka adalah teman-temanku yang kau sebut hama. Kau menakut-nakuti mereka. Menyaksikan semua itu terjadi, Chen merasa jijik dengan pria itu, tetapi juga mengubah kesannya terhadap Xiao Yao menjadi lebih baik. Gadis ini jauh lebih baik hati daripada yang terlihat dan akan menjadi teman yang sangat baik. Iya, kenapa tidak bilang begitu? Aku suka anak-anak. Ekspresi Xiao langsung berubah. Hei teman-teman kecil, kenapa kakak tidak mengajak kalian semua ke karaoke? Bukankah itu akan menyenangkan? Tidak. Anak-anak itu semua bersembunyi di belakang Xiao Yao seolah-olah bersembunyi dari serigala jahat. Jianzong, kau gila. Mereka masih anak-anak. Kenapa kau mau membawa mereka ke sana? Xiao Yao marah. Xiao Yao, bagaimana bisa kau mengatakan itu pada pacarmu? Xiao menjawab dengan senyum licik. PSS. Aku sudah menolakmu lebih dari 800 kali. Sejak kapan aku pernah setuju menjadi pacarmu? Ekspresi Xiao Yao mengeras. Kemudian dia meraih lengan Chen dan bersandar padanya sebelum berkata, lebih baik kau buka matamu lebar-lebar dan lihat ini dengan jelas. Pria ini adalah pacarku yang sebenarnya. Apa? Seru Chen dan Xiao serempak, tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Terutama Chen, yang masih berusaha memahami situasi tersebut. Tunggu, semuanya tunggu sebentar, oke. Chen menarik Xiao Yao menjauh dari yang lain dan berbisik, apa ini? Kau memanggilku ke sini untuk menjadi tamengmu melawan bajingan itu. Ya, aku butuh kau berpura-pura menjadi pacarku agar bajingan menyebalkan itu menjauh dariku. Xiao Yao mengangguk. Kau pikir aku bodoh? Lihat dia. Dia tampak seperti berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh, dan kau menyuruhku membuatnya marah sementara kau sendiri yang diuntungkan dari ini. Kau pasti sedang bermimpi. Chen bukanlah orang bodoh dan langsung menolaknya. Tidakkah menurutmu dia bajingan dan kau ingin sekali menghajarnya? Tanya Xiao Yao. Oh, benarkah? Aku ingin menamparkan wajahnya saat mendengar dia membentak anak-anak, jawab Chen. Kalau begitu, ada apa? Apa kau takut? Xiao Yao jelas-jelas mencoba memancing Chen untuk menuruti perintahnya. Tapi Chen bukanlah tipe orang yang mudah tertipu. Takut. Aku tidak ingat pernah melihat kata itu di kamusku. Kalau begitu sudah diputuskan. Bantu aku membuatnya pergi, desak Xiao Yao. Jangan libatkan aku dalam masalahmu. Apa untungnya bagiku melakukan ini? Aku tidak melakukan ini tanpa imbalan, jawab Chen. Tidak ada apa-apa. Kau mendapat hak istimewa untuk menjadi pacarku dan kau masih menginginkan lebih, balas Xiao Yao dengan marah. Chen cemberut dan menatap dadanya sebelum berkata dengan nada merendahkan, kamu rata seperti papan cuci.
Keistimewaan apa yang kamu bicarakan? Kaulah yang rata. Seluruh keluargamu rata. Xiao Yao menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah. Chen Xiaobei, jangan lupa bahwa aku tahu rahasiamu. Apa-apaan ini? Kau baru saja bilang kau tidak mau memerasiku, itu hanya untuk perlindungan, dan sekarang kau mengancamku lagi. Chen meringis. Apa kau tidak tahu bahwa wanita bisa berubah-ubah pendirian? Sebaiknya kau jangan menguji kesabaranku. Xiao Yao mengepalkan kedua tinjunya erat-erat dan menatap Chen. Baiklah, kau menang, kata Chen sambil menggertakkan giginya. Kemudian ia merangkul pinggangnya dan meletakkan tangannya di perutnya sebelum menariknya mendekat ke sisinya. Apa yang kau lakukan? Xiao Yao terkejut. Dia belum pernah membiarkan pria manapun sedekat ini dengannya sebelumnya. Chen menatapnya dengan alis terangkat. Bukankah kau ingin aku menjadi pacar pura-puramu? Ini aku sedang memainkan peranku, katanya dengan serius. Namun, di dalam hatinya ia tersenyum licik. Dasar jalang. Kau masih berani mengancamku. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyentuhmu di seluruh tubuh, bukankah aku yang akan rugi, pikir Chen. Cakarnya kini dengan berani menyentuh dan meraba pinggang kecilnya ke atas. Kulitnya lembut dan halus, dan terasa nyaman saat disentuh. Xiao Yao sangat marah pada Chen karena menyentuhnya seperti itu dan ingin sekali memukulinya. Tetapi dengan begitu banyak orang yang memperhatikan mereka, ia tidak bisa melakukannya atau kebohongannya akan terbongkar. Ia hanya bisa membiarkannya saja saat mereka berdua kembali ke arah yang lain. Xiao Yao, apakah berandal ini benar-benar pacarmu? Wajah Xiao berkedut saat melihat betapa dekatnya mereka berdua. Tentu saja dia. Apa kau pikir aku akan mengarang cerita ini begitu saja? Xiao Yao menatapnya tajam sambil mendekatkan dirinya ke sisi Chen, membuat mereka tampak mesra di mata orang lain. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Wajah Xiao memerah karena marah. Kakekku pernah menyelamatkan keluargamu, bahkan ayahmu pun menyetujui pernikahan kita. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Halo, apa kau bermimpi? Ayah hanya bilang kita bisa mencoba bergaul dulu, sejak kapan dia setuju kita jadi pasangan? Dan tolong, berhentilah menyebarkan kabar bahwa aku pacarmu. Meskipun kau tidak malu, aku tetap malu, jawab Xiao Yao dengan tegas. Aku tidak peduli soal itu. Xiao tidak mundur, malah mengangkat mawarnya dan berkata, bagaimanapun juga, kau harus menerima mawarku hari ini. Atau aku akan memberitahu semua orang bahwa kau, Murong Xiao Yao, adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan bahwa ayahmu, Murong Tian, tidak pernah menepati janjinya. Jianzong, dasar bajingan pembohong. Xiao Yao menggertakkan giginya. Kalau bukan karena ayah bilang jangan pakai kekerasan fisik padamu, aku pasti sudah menghajarmu sekarang. Aku tidak peduli sama sekali. Kau harus menerima mawarku. Xiao tidak bergeming. Orang jahat ini menindas kakak Xiao Yao. Pembohong, celana terbakar. Bagaimana bisa orang dewasa begitu tidak tahu malu? Dasar brengsek. Berhenti mengganggu kakak Xiao Yao. Hentikan perundungan terhadap saudari Xiao Yao. Beberapa anak yang lebih tua dan jauh lebih dewasa darinya maju untuk membela Xiao Yao, tetapi malah dimarahi oleh Xiao. Dasar hama, lebih baik diam. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Minggir, kalau kau tidak mau mati. Anak-anak itu mundur setelah dimarahi. Lagi pula mereka hanyalah anak-anak. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah tangan muncul dan meraih mawar milik Xiao. Tangan itu mengepalkan mawar di dalamnya dan menghancurkan bunga itu tepat di depan Xiao. Chen lalu menatap Xiao dengan sebelah alis terangkat, kilatan semangat di matanya, sambil berkata dengan nada merendahkan, Xiao Jianzong. Apakah aku tak terlihat olehmu? C-145 tidak mau pergi. Tamparan lagi. Wow, kakak Xiao Bei benar-benar berani. Dia merobek bunga si penjahat itu, kata atlet itu dengan penuh semangat. Benarkan. Kakak Xiao Bei adalah pacar adik Xiao Yao, tentu saja dia akan mengusir penjahat itu, kata anak yang lebih tua lainnya. Di mana aku bisa menemukan pria seperti itu untuk melindungiku? Dia sangat keren dan sangat menenangkan, kata seorang gadis kecil dengan mata terbelalak kagum, dengan semua kelucuan yang bisa dia kumpulkan. Dalam sekejap mata, Xiao Bei langsung menjadi pahlawan anak-anak dan musuh bebuyutan Xiao. Bajingan! Kau pikir kau siapa, berani-beraninya menghancurkan mawarku? Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu, teriak Xiao dengan marah. Jujur saja, sebelumnya aku hanya ingin kau pergi dari pandanganku. Tapi sekarang, aku ingin menamparmu habis-habisan, kata Chen. Aku beri kau 10 detik. Pergi atau kena tampar. Kau mau menamparku? Bodoh atau bagaimana? Apa kau tahu siapa aku, Xiao Jianzong? Tampar aku habis-habisan dan kau akan tidur bersama kura-kura di sungai anggur hijau malam ini. Sebelum Xiao menyelesaikan kalimatnya, tangan Chen sudah meraba pipinya dan bekas tangan merah yang bengkak langsung terlihat di wajahnya yang tampan. Yang ini untuk menakut-nakuti anak-anak, kata Chen dengan suara dingin sebelum mengulurkan tangan lainnya.
Ini hukuman karena kamu bertingkah seolah-olah kamu bos bagi semua orang. Hiks. Wajah Xiao kini bengkak dan menggembung seperti roti besar. Darah mengalir dari kedua ujung bibirnya. Sungguh menyakitkan untuk dilihat. Tapi tepat ketika dia berpikir Chen sudah selesai menamparnya. Tamparan itu begitu keras, Xiao terlempar ke belakang dan jatuh terbentur keras ke tanah, menyebabkan giginya patah. Hiks. Untuk apa itu? Tanya Xiao sambil bangkit dari tanah. Chen hanya menatapnya dan berkata, bukankah sudah kubilang pergi dalam 10 detik? Yah, sudah lebih dari itu. Kalau kau masih mau berkeliaran di sini, aku tak keberatan menamparmu beberapa kali lagi. Xiao merasakan merinding di punggungnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama dan lari menjauh dari Chen. Setelah masuk ke mobilnya, dia berbalik dan berteriak pada kelompok itu. Dasar bajingan! Tunggu saja. Aku akan menemui Murontian sekarang juga dan lihat bagaimana kalian menghadapinya. Dan setelah mengatakan itu, dia melaju kencang ke malam hari. Wow, kakak Xiao Bei keren banget. Si jahat itu mendapat balasan yang setimpal. Mulai sekarang, selain kakak Xiao Yao, kakak Xiao Bei juga akan menjadi panutan saya. Benar sekali. Hanya kakak Xiao Bei yang cocok untuk adik Xiao Yao. Hehehe, pasangan yang serasi. Anak-anak itu dengan riang mengobrol, semuanya tersenyum tulus dan memuji Chen, dan ini sedikit meningkatkan egonya. Kemudian dia merangkul pinggang ramping Chen lagi dan terus menyentuh serta mengusapkan tangannya yang mesum di sepanjang pinggangnya, memanfaatkan situasi itu lagi. Xiao Yao mengira apa yang dilakukan Chen sangat jantan dan ingin berterima kasih padanya. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia merasakan tangan Chen meraba-rabanya dan malah tersipu. Lepaskan tanganmu dariku. Dia menarik tangan kotor pria itu dan menjaga jarak dari Chen. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang untuk menjemput mereka. Tak lama kemudian, sebuah bus masuk ke pintu masuk dan anak-anak berbaris lalu menaikinya. Aku harus mengirim anak-anak kembali ke panti asuhan. Kau bisa pergi sekarang, kita sudah selesai di sini, kata Xiao Yao kepada Chen. Aku juga ingin melihat panti asuhan itu. Aku penasaran seperti apa rupa direkturnya. Xiao Bei tersenyum dan naik ke bus. Turun. Bus sudah penuh, kita tidak punya cukup tempat duduk, bentak Xiao Yao sambil mengikutinya naik bus. Chen kemudian menariknya ke pangkuannya dan berkata, kalau tidak ada tempat duduk lagi, kamu bisa duduk di sini bersamaku. Chen menyeringai saat merasakan pantatnya yang montok di pangkuannya. Dia masih bisa mencium aroma sampo mandi beraroma apel hijau miliknya dan senyum jahat terlintas di wajahnya. Dasar mesum. Lepaskan aku, gumam Xiao Yao pelan sambil meronta dan menatap Chen dengan tajam. Mereka berada di dalam bus bersama anak-anak, jadi dia tidak ingin membuat keributan. Jika dia melakukannya sekarang, anak-anak akan tahu bahwa dia berbohong dan akan sangat kecewa. Tidak, ini balasan atas ancamanmu. Senyum Chen semakin lebar saat dia memeluknya erat. Sekarang aku punya pengaruh. Jika kau tidak bersikap baik, aku akan memberitahu anak-anak bahwa kakak Xiao Yao mereka adalah pembohong besar. Menurutmu mereka akan mempercayaimu? Nah, kau lihat sendiri betapa mereka mengagumiku. Bagaimana menurutmu? Chen tertawa. Dasar brengsek. Kau pikir kau bisa mengancamku? Xiao Yao sangat ingin memukuli Chen tetapi tidak melakukannya, karena melakukan itu hanya akan membuat anak-anak sedih. Hei, aku belajar dari yang terbaik. Sekarang duduklah dengan tenang dan berhenti bergerak-gerak atau aku akan menamparkan pantatmu, jawab Chen. Kau, aku benar-benar ingin mencekikmu sekarang juga. Xiao Yao dipenuhi rasa frustrasi. Ia, seorang petarung tangguh di puncak alam fisik, membiarkan seorang mesum memanfaatkannya, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Xiao Yao hampir menangis. Ia tahu seharusnya ia tidak mengancamnya sejak awal dan sekarang sangat menyesali keputusannya. Oh iya, siapa pria yang kutampar tadi? Dan apa hubungannya dia dengan ayahmu? Aku perlu tahu kalau dia datang mencariku nanti, tanya Chen. Xiao Yao mungkin marah, tetapi karena dia orang yang baik, dia juga takut Xiao Bei akan mendapat masalah karena dirinya. Dia menenangkan diri dan menjelaskan kepadanya siapa Xiao Jianzong sebenarnya. Dulu, ketika geng kami mendapat masalah, ayah harus meminjam sejumlah besar uang dari kakek Xiao Jianzong. Tetapi setelah krisis berakhir, ayah mengembalikan pinjaman itu 10 kali lipat dari jumlah yang dipinjam sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua itu. Kedua keluarga kami selalu berhubungan baik sejak saat itu, hingga beberapa tahun lalu ketika Pak Tua Xiao meninggal. Keluarga Xiao tiba-tiba datang kepada kami dan membahas masa lalu, mengklaim bahwa geng tersebut berhutang budi kepada mereka dan menuntut agar ayah membalas kebaikan mereka. Mereka bahkan berkeliling dan mengklaim bahwa mereka berafiliasi dengan ayah, dan menggunakan koneksi itu untuk memulai berbagai macam bisnis. Ayah masih merasa berhutang budi kepada mereka, jadi dia membiarkannya saja, tetapi mereka menjadi terlalu berani. Mereka mulai menjalankan bisnis ilegal. Baru-baru ini mereka bahkan membuka kolosem pertarungan binatang buas, dan kabarnya, ada orang yang meninggal di sana.
C146 sebuah keputusan yang berani. Kolosem pertarungan binatang buas. Apa itu? Chen pernah mendengar tentang kolosem dari Kekaisaran Romawi tempat para gladiator bertarung sampai mati untuk hiburan masyarakat, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada yang seperti itu di zaman modern, apalagi di kota ini. Aku tidak yakin detailnya, yang aku tahu hanyalah mereka mengadu domba hewan satu sama lain di tempat yang mengerikan itu dan menghasilkan uang dari situ, kata Xiao Yao dengan nada jijik. Kalau begitu, keluarga Xiao hanyalah pengusaha dan sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Chen merasa sedikit lega. Yah, keluarga itu mungkin tidak kuat sendirian, tetapi mereka memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Selatan Geng Harimau Hitam. Bahkan, Kolosem berada di bawah perlindungan Geng Harimau Hitam. Jika Xiao datang untukmu, dia pasti akan mendapatkan bantuan dari mereka, Xiao Yao memperingatkan. Geng Harimau Hitam lagi. Huhuhu, kebetulan sekali. Aku punya urusan yang belum selesai dengan mereka. Biarkan mereka datang. Aku akan menginjak-injak mereka semua. Chen tersenyum sinis. Tanpa terasa, bus telah tiba di tujuan mereka. Karena sudah cukup larut ketika mereka tiba di panti asuhan dan anak-anak memiliki jam malam sendiri, mereka segera mengucapkan selamat malam kepada Chen dan Xiao Yao, lalu buru-buru mandi dan bersiap tidur. Xiao Yao mengira Chen ikut serta hanya sebagai alasan untuk memanfaatkannya, tetapi begitu mereka tiba, dia cukup terkejut mendapati Chen berkeliling panti asuhan sendirian dan bahkan mengambil beberapa foto dengan ponselnya. Kenapa kau memotret? Tanya Xiao Yao. Dia jelas masih kesal pada Chen. Untuk membagikan ini di Weibo saya. Chen sedang menelusuri galerinya dan memilih foto-foto untuk diposting di dindingnya. Itu bodoh. Xiao Yao memutar matanya ke arah Chen. Padahal aku mengira kau cukup jantan dan dewasa, tapi kau malah mengambil foto kunjunganmu ke panti asuhan dan mengunggahnya di media sosial seperti orang yang haus perhatian. Pamer bahwa kau beramal tapi sebenarnya kau tidak melakukan apa-apa. Kau sama soknya dengan sukarelawan lain yang datang ke sini. Setelah membantu panti asuhan selama beberapa waktu, dia berulang kali kecewa dengan banyak orang lain yang mendaftar untuk membantu, hanya untuk berfoto demi pujian dan perhatian di akun media sosial mereka. Au, jadi kau benar-benar mengira aku jantan dan dewasa. Chen tersenyum. Ia sebenarnya cukup gembira dengan ucapan wanita itu sebelumnya. Yah, kau berhasil menyerbu kasino bawah tanah Sida Biao, mengalahkan bahkan membunuh Du Feng, membuat si Kelang lumpuh, dan meratakan Pegasus Bar. Aku telah mengamati prestasimu dengan saksama, dan jujur saja, kupikir kau benar-benar keren dan berani. Tapi sekarang, aku merasa kau sangat mengecewakan. Wajah Xiao Yao berkedut jijik. Hoho, ayo, biar kutunjukkan cara aku menggunakan Weibo, lalu beritahu aku pendapatmu lagi. Chen menyerahkan ponselnya padanya. Xiao Yao tidak berharap banyak, memutuskan untuk melihat sekilas, dan langsung takjub. Chen mengunggah 9 foto panti asuhan dalam satu unggahan, menunjukkan betapa tua dan lusuhnya tempat itu serta betapa minimnya fasilitasnya, mulai dari kurangnya air hangat untuk mandi hingga dapur yang tidak terawat. Dan pada keterangan unggahan tersebut, ia menulis, kunjungan ke panti asuhan. Saya akan melewatkan pidato motivasi. Setengah dari pendapatan yang diperoleh selama peluncuran Beicheng Jewelry akan disumbangkan untuk amal. Saya berkomitmen untuk mewujudkan ini. Siapapun dipersilakan untuk terus memantau ini. Hitung mundur peluncuran, 2 hari. Chen baru saja mengunggah foto-foto tersebut, tetapi sudah menarik perhatian 130.000 penggemarnya. Pan, astaga, saudara Bei sungguh luar biasa. Setengah dari pendapatan disumbangkan untuk amal. Ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sejarah yang sedang dibuat. Henry Raphael. Tidak diragukan lagi. Itu setengah dari biaya dan keuntungan di sana. Itu akan menjadi jumlah uang yang sangat besar. Anonim. Melakukan kegiatan amal, bahkan dengan kerugian. Soal keberanian, tak ada yang seperti saudara Bei. Summer Xiaohou. Ini membuatku bangga menjadi anggota harem. Kakak Bei benar-benar orang yang paling ksatria yang pernah ada di dunia. Para penggemar setia Chen mulai aktif dan membagikan unggahannya di dinding profil, pesan, halaman, dan grup mereka. Hanya dalam beberapa detik, suka, komentar, dan berbagi terus mengalir deras, dan dengan cepat menjadi berita yang paling banyak dibicarakan di Weibo. Dan seiring tersebarnya kabar, semakin banyak wajah baru bergabung dengan klub penggemar Chen, dan semakin banyak netizen berjanji untuk hadir di acara peluncuran tersebut. Bagaimana? Apakah aku hebat atau tidak? Tanya Chen kepada Xiao Yao yang terkejut. Sebagai seorang putri dunia bawah, Xiao Yao telah melihat banyak kesepakatan besar dan kejutan, tetapi semua itu tidak mempersiapkannya untuk bereaksi dengan tenang terhadap apa yang dilakukan Chen. Pertama, betapa efektif dan efisiennya harem Chen. Hanya dalam beberapa menit, unggahan itu sudah disukai dan dibagikan beberapa ribu kali. Kedua, adalah donasi besar tersebut.
Dia telah mengikuti Weibo Chen dan tahu betapa hebohnya peluncuran Bei Chen Jewelry. Angka penjualan yang diproyeksikan untuk peluncurannya saja diperkirakan mencapai miliaran. Chen bersedia menyumbangkan setengah dari itu. Bagi pengusaha pemula atau pengusaha baru, itu adalah hal yang sangat berisiko tetapi keren untuk dilakukan. Itu bukan hanya luar biasa, itu sangat luar biasa. Kalau begitu, bantu aku membagikan postingan ini, ya. Chen terkekeh. Oke, aku akan membagikannya sekarang. Xiao Yao mengangguk dan membagikan unggahan itu di ponselnya. Jika kau benar-benar melakukan ini untuk panti asuhan, aku akan menghapus videonya. Dan aku berjanji akan menyimpan rahasiamu sampai mati. Au, jadi kau memang punya hati. Chen menggoda. Ketika dia memutuskan untuk berdonasi, dia dengan tulus ingin beramal dan membantu mereka yang membutuhkan. Tujuan lainnya adalah untuk mengumpulkan lebih banyak poin jasa. Xiang Yu membutuhkan 300.000 poin untuk mengubah tubuhnya, dan ini adalah cara yang baik baginya untuk mendapatkan poin tersebut. Dan sekarang, dengan janji Xiao Yao yang tak terduga, kesepakatan ini menjadi jauh lebih manis bagi Chen. Jangan rayakan dulu. Jika aku tahu kau hanya menggunakan panti asuhan untuk mempromosikan bisnismu dan melupakan donasi, aku akan mencarimu sendiri dan mematahkan ketiga kakimu, kata Xiao Yao sambil mengacungkan tinju kecilnya. Tenang saja, aku orang yang menepati janji. Lagi pula, kau bebas datang dan menontonku sepanjang acara. Chen mengangkat bahunya, tetapi diam-diam tersenyum dalam hati. Mematahkan kakiku. Aku punya pil penguat tubuh dan hanya dalam beberapa hari lagi, kekuatan tempurku akan lebih dari 3.000. Aku malah akan menamparkan pantatmu, pikirnya. Xiao Yao tidak bisa mendengar monolog batinnya dan hanya mengangguk. Jika kau benar-benar tulus melakukan ini, aku berjanji akan berhenti memerasmu. Tapi kau tetap harus menemukan liontin giok hijau itu untukku. Chen terkejut. Dia benar-benar lupa bahwa dia membawa liontin itu di sakunya, serta mini stroberi milik Wenyuan. Jadi, ada apa dengan liontin itu? Jika kau ingin aku membantumu, bukankah seharusnya kau memberitahuku alasannya? Tanya Chen. Dia tidak akan begitu saja menyerahkannya tanpa mencari tahu apa sebenarnya liontin itu dan mengapa begitu banyak orang menginginkannya. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu itu. Tapi jika kau menemukannya untukku, aku akan memberimu 10 juta tunai, jawab Xiao Yao. Baiklah. Beri aku waktu lebih banyak. Wenyuan cukup berhati-hati dengan liontin itu dan tidak mau memberitahuku tentangnya. Aku harus mencari cara untuk membujuknya perlahan-lahan. Chen berbohong. Jelas bahwa liontin itu menyimpan rahasia yang sangat penting dan bisa sangat menguntungkannya. Dibandingkan dengan itu, 10 juta uang tunai hanyalah uang receh. Namun demikian, dengan kekuatannya saat ini, dia belum memiliki kartu truf untuk bernegosiasi dengan Xiao Yao. Yang bisa dia lakukan hanyalah fokus meningkatkan kekuatannya hingga setara dengan Murongtian sebelum dia bisa secara terbuka membahas liontin itu dan bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Cincin. Pasti Xiao Jianzong. Bajingan itu pasti sudah pulang dan mengadu kita ke ayah. Ayah ingin aku membawamu kepadanya sekarang, jawab Xiao Yao. Apakah aku tidak boleh pergi? Chen merasa gelisah. Meskipun ia memiliki kesan yang baik terhadap Murongtian, ia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan membawa kebaikan. Apalagi karena si brengsek Xiao Jianzong terlibat. Dasar bodoh. Kau pacar pura-puraku, ingat. Kalau kau tidak datang, semua orang akan tahu, kata Xiao Yao dengan tegas. Tunggu dulu, aku hanya berpura-pura menjadi pacarmu. Apa kau bilang aku harus melakukan ini seumur hidup, balas Chen. Aku tidak peduli. Kau sudah menjadi bagian dari sandiwara ini, jadi kau harus terus berpura-pura, meskipun kau tidak mau. Lagi pula, kalau ayah bilang ingin bertemu seseorang, tidak ada orang yang tidak bisa ia temui. Alis Chen berkedut. Sekeras apapun ia benci mengakuinya sekarang, tidak ada seorang pun di kota anggur hijau yang berani menolak Murongtian jika ia ingin bertemu mereka secara pribadi. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi aku punya rencana. Begini rencana kita. Chen dengan cepat menjelaskan rencananya. Dan ketika dia selesai, mata Xiao Yao terbelalak kebingungan saat dia menatapnya seolah-olah dia adalah pria paling licik di planet ini. Kediaman Gunung Utara. 3 pria duduk di ruang tamu Villa Murong. Murongtian duduk di kursi utama di tengah, dengan tenang bermeditasi dengan tasbih cendana di tangannya. Bahkan saat tidak melakukan apapun, bos terbesar dunia bawah Greenfin ini tetap memancarkan aura dominasi dan superioritas yang meluap-luap. 2 pria lainnya adalah pasangan yang lebih muda dan lebih tua, yang tampak agak tidak sabar, dan duduk di sofa di sebelah kiri. Pipi pria yang lebih muda tampak sangat bengkak. Dia tidak lain adalah Xiao Jianzong. Pria parubaya yang duduk di sebelahnya adalah ayahnya, Xiao Ze. Tuan Tian, kedua keluarga kita adalah sekutu seumur hidup, dan ayah saya telah membantu Anda di saat Anda sangat membutuhkan pertolongan. Saya menuntut keadilan atas apa yang terjadi pada putra saya hari ini, kata Xiao Ze dengan nada serius dan tegas.
Jangan khawatir, kakak Xiao, aku baru saja menginstruksikan Xiao Yao untuk pulang bersama Chen Chen. Kita akan segera mengetahui apa yang terjadi, jawab Murong Tian dengan tenang. Apalagi yang perlu dicari tahu? Lihat wajahku. Ini buktinya, di sini. Apalagi yang perlu dipikirkan? Aku akan membalas dendam. Aku ingin menamparkan wajah bajingan itu sampai rusak dengan tanganku sendiri. Xiao Jianzong membentak dengan geram. Murong Tian meliriknya dengan sedikit amarah di matanya. Aku pernah bertemu Chen Chen secara langsung sebelumnya, dan dia tidak tampak seperti pemuda yang gegabah. Aku akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Sejak menjadi orang paling berkuasa di dunia bawah kota, dia tidak pernah membiarkan siapapun lolos begitu saja dengan perilaku tidak sopan seperti itu. Saat itu, dia sedang mempertimbangkan untuk mengajari pemuda itu sopan santun. Apalagi yang perlu ditanyakan? Dia bukan bagian dari kita. Apa kau lupa bagaimana kakek membantumu dan menyelamatkan gengmu? Atau kau benar-benar akan tidak tahu berterima kasih hanya karena orang luar, kata Xiao Jianzong sambil menatapnya. Murong Tian mendengarnya, dan dengan lembut meletakkan tasbih itu. Dia berbalik dan menatap tajam pemuda itu, memancarkan aura superioritas dan dominasi. Aku, Murong Tian, telah menempuh jalan Jianghu selama 20 tahun. Aku selalu membayar hutangku. Aku tidak pernah membiarkan siapapun mendikte apa yang harus kulakukan dan bagaimana aku harus menangani urusanku, dan terutama, bukan oleh orang sepertimu, katanya dengan suara tenang. Kata-katanya mungkin sederhana, tetapi mengandung bobot otoritasnya sepenuhnya dalam setiap huruf. Xiao Jianzong membeku di tempatnya, perasaan penyesalan dan malapetaka yang akan datang merayapinya. Namun, ayahnya jauh lebih berpengalaman dalam situasi seperti ini dan tidak terpengaruh sedalam putranya. Tetapi dia juga tahu bahwa Murong Tian sangat marah. Dasar bodoh. Beraninya kau berbicara kurang ajar kepada paman Murong seperti itu. Xiao Ze menamparkan bagian belakang kepala putranya sebelum berbalik menghadap Murong Tian. Tuan Tian, saya minta maaf atas perilaku gegabah putra saya yang tidak berguna ini. Mohon maafkan dia kali ini demi ayah saya. Ucapnya dengan sopan. Murong Tian mengambil tasbihnya dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengambil ini ke dalam hati. Mengenai masalah malam ini, jika kesalahannya memang terletak pada Chen, aku tidak akan menghentikan putramu untuk membalas dendam. Bagus sekali. Ini sudah cukup, kata Xiao Ze sambil menatap putranya, baik ayah maupun anak itu memiliki tatapan penuh dendam di mata mereka. Tepat saat itu terjadi, tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, saku jaket Xiao Jianzong secara misterius bergerak. Sementara itu, tepat di luar gerbang villa, Murong Xiao Yao berdiri sendirian dan menunggu. Chen telah pergi untuk melakukan urusannya di hutan dekat villa. Namun, dia telah pergi cukup lama dan belum ada tanda-tanda dia akan kembali. Maaf, apa kau menunggu lama? Chen tiba-tiba muncul dari semak-semak di dekatnya. Aku mulai berpikir kau tidak waras. Ada begitu banyak kamar mandi di rumahku tepat di seberang gerbang ini, tapi kau malah menggunakan hutan. Aneh sekali. Xiao Yao kemudian dengan cepat mempersilakan dia masuk ke dalam rumah. Sebelum mereka memasuki pintu depan, Chen menghentikan gadis itu dan bertanya, apakah kamu sudah siap? Ya, aku siap. Xiao Yao mengangguk. Tidak, ini tidak bisa diterima, kau bahkan tidak terlihat sedikit pun kesal. Ini benar-benar amatir. Chen cemberut. Lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku sudah bilang aku bukan aktor yang baik, tapi kau tetap bersikeras aku bisa, balasnya. Aku tahu. Kita bisa pakai beberapa alat peraga. Jangan bergerak. Chen menjilat jarinya dan membasahi sudut mata Xiao Yao. Ih, apa yang kau lakukan? Itu menjijikkan. Xiao Yao terkejut. Bajingan itu benar-benar mengoleskan air liur ke wajahnya. Itu sangat menjijikkan. Tidak. Jangan berani-beraninya kau menghapusnya, kata Chen dengan serius. Ini akan membuatmu terlihat seperti habis menangis, dan aktingmu akan jauh lebih meyakinkan. Sekarang ayo cepat masuk ke dalam, sebelum kering. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mendorong pintu depan dan masuk, dan ketiga pria yang sudah duduk dan menunggu di dalam menoleh untuk melihat mereka. Pergi. Chen mendorong punggungnya dengan ringan. Hiks hiks hiks. Ayah, kau harus membantuku. Xiao Yao menangis sambil berlari ke arah ayahnya dan memeluk lengannya. Ia menyipitkan mata dan memonyongkan bibir, dan dengan air liur Chen yang masih basah di wajahnya, ia benar-benar tampak seperti seorang putri yang menangis dalam kesulitan. Xiao Yao, ada apa? Ayo, ceritakan padaku. Murong Tian mengerutkan kening. Seingatnya, putri kecilnya selalu bersikap tegar di depannya. Tapi apa yang terjadi sampai membuatnya menangis begitu hebat sekarang? Wajah Xiao Ze dan putranya berkedut. Xiao Yao sayangku, ceritakan saja pada ayah apa yang terjadi. Sekalipun langit runtuh, ayah akan menopangnya untukmu. Ekspresi dan nada suara Murong Tian berubah menjadi seperti orang tua yang penuh kasih sayang. Hiks hiks hiks. Xiao Yao terisak dan menunjuk ke arah Xiao Jianzong.
Bajingan mesum ini melecehkanku. Dia mengerikan. Hiks hiks hiks. VTTT. Mendengar itu, Xiao Ze dan Xiao Jiangzong hampir terjatuh dari tempat duduk mereka. Chen diam-diam memberi Xiao Yao acungan jempol. Mereka telah berlatih ini berulang kali dalam perjalanan ke sini, tetapi dia masih khawatir aktingnya mungkin tidak cukup bagus dan mudah ketahuan. Tetapi yang tidak dia duga adalah penampilan gadis ini benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna, layak mendapatkan Oscar. Apa? Pelecehan. Xiao Jianzong. Apa maksud semua ini? Murong Tian meraung dan membanting tasbihnya ke meja. Xiao Jianzong menggigil saat merasakan hawa dingin yang mencekam dan mengerikan merayap di sekitarnya. Itu tidak benar. Paman Murong, ini fitnah. Xiao Jianzong merasakan merinding di punggungnya. Seluruh tubuhnya menggigil karena kedinginan dan niat membunuh yang menakutkan yang meluap dari Murong Tian. Rasanya seperti dia jatuh jauh ke dalam gua es di Antartika. Murong Xiao Yao. Berhenti menuduhku dengan tuduhan palsu. Aku bahkan tidak menyentuhmu, bagaimana mungkin aku melecehkanmu? Wajah Xiao Jianzong sudah memerah karena cemas, dan ayahnya juga tampak tidak baik-baik saja. Xiao Ze datang ke sini bersama putranya untuk membalas dendam, tetapi malah keadaan berbalik melawan mereka oleh Xiao Yao. Meskipun terbiasa berurusan dengan banyak orang berbeda di dunia bisnis dan dunia bawah, perubahan peristiwa yang tak terduga ini mengejutkan mereka dan membuat mereka lengah. Penuduh telah menjadi yang dituduh. Omong kosong. Putriku sudah menangis seperti ini, bagaimana mungkin dia hanya menuduhmu, seru Murong Tian dengan marah. Suaranya yang dalam terdengar seperti harimau yang mengaum dan hendak menyerang Xiao Jianzong serta mencabik-cabiknya, membuat Xiao Jianzong ketakutan setengah mati. Tuan Tian, tenangkan diri Anda. Xiao Ze mencoba meredakan situasi agar tidak semakin memburuk. Anda tahu seperti apa putra saya, terkadang sedikit kasar dan nakal, tetapi bukan tipe yang akan menyentuh putri Anda. Tapi dia memang melakukannya. Dia mesum. Bajingan. Brengsek. Tolol. Xiao Yao sudah muak dengan sikap angkuh Xiao Jianzong dan mengambil kesempatan untuk melampiaskan amarahnya dengan memaki-makinya. Semakin banyak hinaan yang dilontarkannya, semakin ia larut dalam suasana. Ia melampiaskan semua kekesalan dan kebenciannya yang terpendam terhadap Xiao Jianzong atas perlakuannya terhadap anak-anak panti asuhan, bagaimana ia berkeliaran dan menyebutnya pacarnya di depan umum, dan berapa kali ayah Xiao harus menutup mata terhadap keluarga Xiao karena hutangnya kepada Pak Tua Xiao. Melihat betapa emosionalnya Xiao Yao saat memaki Xiao Jianzong, Murong Tian menyadari bahwa ia tidak sedang berakting, dan amarahnya semakin memuncak. Xiao Yao, berhenti bicara omong kosong. Xiao Ze benar-benar cemas melihat ekspresi Murong Tian semakin gelap saat ia memarahi. Kau menuduh putraku melecehkanmu, tapi itu hanya kata-katamu. Sekarang, kecuali kau punya bukti, aku menolak untuk percaya bahwa putraku akan melakukan hal seperti itu. Dan aku tidak akan mentolerir fitnahmu yang terang-terangan. Benar sekali. Ayah benar sekali. Ini fitnah. Berani-beraninya kau menuduhku melecehkanmu. Xiao Jianzong tersadar dari ketakutannya dan membalas Xiao Yao. Xiao Yao, apakah kau punya bukti? Murong Tian bertanya padanya dengan lembut. Akulah buktinya. Sebelum Xiao Yao sempat menjawab ayahnya, Chen mengambil kesempatan dan ikut campur dalam percakapan. Dia melangkah ke arah mereka dan berkata dengan nada benar, aku sendiri yang melihat bajingan Xiao Jianzong itu melecehkan Xiao Yao. Dan karena marah, aku memukulinya. Apa yang kau katakan? Xiao Jianzong terkejut. Dia dengan marah melanjutkan, dasar bajingan kecil. Katakan padaku mata mana yang melihatku melecehkannya. Kau hanya memfitnahku tanpa dasar. Xiao Ze yang mendengarkan dari samping juga menjawab, dasar bajingan kecil. Kau dan Xiao Yao sama-sama bersekongkol dalam hal ini. Berani-beraninya kalian berdua memfitnah putraku. Diam, teriak Murong Tian. Biarkan anak itu bicara. Benar, benar. Xiao Ze tidak berani secara terang-terangan menantang otoritas Murong Tian di rumahnya sendiri dan tetap diam. Chen mengangguk dan mulai menceritakan kisahnya, kami seharusnya bertemu hari ini, tetapi begitu aku sampai di sana, aku melihat bajingan ini mengganggu Xiao Yao dengan cara yang tidak senonoh, sambil mengenakan celana dalam merah muda di kepalanya. Xiao Yao tidak bisa melawan atau menghentikannya dan dia terus melakukan berbagai hal cabul dan mesum padanya. Akhirnya, dia menjadi sangat berani dan memaksa Xiao Yao ke pojok, dan bahkan hampir melepas celananya. Benar-benar tidak tahu malu. Melakukan tindakan tercela seperti itu di depan umum, di depan anak-anak lain yang lewat. Preman ini mencoreng nama dan citra kota besar kita. Chen kemudian melanjutkan, jadi sebagai warga negara yang terhormat dan pemuda yang berintegritas, saya tidak tahan lagi untuk menonton. Terutama ketika ini terjadi pada pacar saya. Jadi saya menyerangnya dan memberinya pelajaran tentang kesopanan dengan kedua tangan saya sendiri. Chen telah berlatih dialognya dalam perjalanan ke sana, dan mampu membuat kata-katanya terdengar benar dan adil. Aktingnya begitu memikat dan emosional, Xiao Jianzong sampai meneteskan air mata meskipun dia adalah tokoh antagonis dalam ceritanya.
Chen memang terlalu pandai membongkar aib, nama Xiao Jianzong begitu tercoreng dan ternoda, dibutuhkan ekspedisi penggalian untuk memulihkannya. Xiao Jianzong, benarkah ini? Murong Tian mengerutkan kening padanya. Dia tidak bisa begitu saja menerima perkataan Chen sebagai kebenaran. Tidak, tentu saja tidak. Bajingan kecil ini jelas-jelas menjebakku, kata Xiao Jianzong sambil menggertakkan giginya. Kau mau bermain curang? Baiklah. Aku juga melihat anak ini melecehkan Xiao Yao. Dan juga banyak gadis lain. Jika kata-katanya benar, bagaimana dengan kata-kataku? Cukup bicara. Semua tuduhan ini hanyalah kata-kata kosong. Mana buktinya? Mana buktimu? Jika kau tidak bisa menunjukkan apapun, itu hanya fitnah. Xiao Ze menyela. Chen, Xiao Yao, apakah kalian berdua punya bukti untuk klaim kalian? Murong Tian bertanya kepada mereka dengan nada serius. Xiao Yao merasa bersalah ketika mendengar ayahnya, dan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Mereka tidak membahas apapun tentang mengarang bukti saat berlatih. Bukti macam apa yang mungkin mereka miliki? Ini jelas upaya untuk menjebakku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Xiao Jianzong memperhatikan ekspresi Xiao Yao dan mendesak. Paman Murong, aku akan menamparkan bajingan ini hari ini, mau kau mengizinkan atau tidak? Wajah Murong Tian berubah muram, dia sangat marah pada Xiao Jianzong karena berbicara kepadanya dengan kasar. Tidak ada seorang pun di kota anggur hijau yang pernah berbicara kepadanya seperti itu dan tetap hidup. Tetapi karena hutangnya kepada Pak Tua Xiao, dia hanya bisa menelan harga dirinya dan membiarkannya pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam berharap Chen memiliki bukti kesalahan Xiao Jianzong, sehingga dia memiliki alasan yang tepat untuk memberi pelajaran pada si brengsek kasar itu. Dan Chen tidak mengecewakan. Hei kau, bocah Xiao. Jangan terlalu berharap dulu. Apa kau pikir aku akan berada di sini dan membuang-buang waktu kita tanpa bukti? Bah, semua yang kau katakan barusan, sampai ke tanda bacanya, adalah bohong. Kalau kau benar-benar punya bukti, aku akan membenturkan kepalaku ke tembok sekarang juga, ejek Xiao Jianzong. Hohoho, aku benar-benar penasaran apakah kau punya otak sebesar kotoran. Aku mungkin tidak membawa bukti, tapi ada satu yang bisa menunjukkan betapa mesumnya dirimu. Apa kau tidak ingat? Kau memasukkan celana dalam merah muda itu ke dalam saku jaketmu, jawab Chen. Dia tersenyum penuh antisipasi atas apa yang akan terjadi. Hah, kau gila. Aku cuma punya rokok di saku. Aku bisa membalik saku ke dalam dirimu sekarang juga dan lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Xiao Jianzong sangat yakin dengan apa yang ada di sakunya, jadi dia langsung melakukannya tanpa ragu-ragu. Dan, sebuah celana dalam merah muda bermotif stroberi jatuh keluar, tepat di depan semua orang. VTTT. Xiao Jianzong tercengang. Matanya melotot lebih besar dari mata sapi. Bahkan jika dia memiliki 100 otak lagi, dia tidak akan bisa memahami bagaimana mungkin celana dalam ini bisa berada di dalam sakunya. Xiao Ze. Jadi, inilah putra yang kau besarkan. Dengan bukti yang dingin dan nyata ini, Murong Tian berhenti menahan amarahnya. Di sisi lain, wajah Xiao Ze kini memerah karena malu. Seolah-olah dia ditampar terus-menerus, dari kiri, kanan, atas, bawah, dan tengah. Tidak. Itu tidak mungkin. Murong Tian, kau lebih memilih mempercayai orang luar daripada aku. Tidakkah kau ingat bagaimana kakek membantumu? Bukankah kau tidak tahu berterima kasih? Xiao Jianzong sangat bingung, dan dalam kebingungannya, dia mulai mengoceh seperti orang gila. Namun sebelum ia selesai mengoceh, sebuah tamparan keras menghantam wajahnya dan membuatnya terlempar ke seberang ruangan hingga jatuh ke lantai. Murong Tian mengerutkan kening dan memarahi, Pak Tua Xiao adalah orang yang sangat jujur dan terhormat. Jika ia melihatmu, cucunya, bertingkah seperti ini hari ini, bagaimana mungkin ia bisa beristirahat dengan tenang? Jika aku tidak menamparmu karena telah mencemarkan namanya, maka itu akan membuatku menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jelas sekali, Murong Tian sangat marah. Tenanglah, Guru Tian. Ini kesalahan Xiao Jianzong. Saya meminta maaf kepada Xiao Yao atas namanya. Tolong jangan marah. Dengan gemetar, Xiao Ze buru-buru berlari untuk melindungi Xiao Jianzong. Putramu melakukan hal seperti itu dan kau menyuruhku tenang. Dia menyentuh putriku. Dia sama saja menamparkan wajahku. Murong Tian mengerutkan kening, nadanya mengancam, mulai hari ini, aku mencabut perintah Xiao Yao untuk tidak memukul putramu. Jika Xiao Jianzong berani membuat masalah lagi, dia akan menanggung akibatnya. Haha, ini sungguh luar biasa. Wajah Xiao Yao berseri-seri gembira. Kau dengar itu, Xiao Jianzong? Lain kali, jika kau muncul di dekatku, nyawamu akan kuhajar habis. Aku mengerti. Xiao Jianzong menelan ludah. Wajahnya berlinang air mata dan ingus. Dia tidak akan berani mengganggu Xiao Yao lagi. Murong Tian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ze dan berkata, mulai hari ini, keluargamu dan keluargaku tidak lagi berhubungan.
Kau tidak diizinkan lagi menggunakan namaku untuk menjalankan bisnis kotormu. Jika tidak, aku sendiri yang akan menghancurkan semua bisnismu. Apa? Xiao Ze tampak seperti baru saja disambar petir. Selama ini, bisnisnya bergantung pada Mu Rongtian agar berjalan lancar. Sekarang Mu Rongtian ingin memutuskan semua hubungan dengannya, bisnisnya pasti akan mengalami penurunan yang lebih buruk. Kerugiannya hampir tidak mungkin diperkirakan. Tuan Tian, Anda tidak bisa melakukan ini. Apakah Anda lupa kebaikan ayah saya kepada Anda? Xiao Ze bermandikan keringat dingin. Aku memang berhutang budi pada tetua Xiao. Tapi aku, Mu Rongtian, telah melakukan segala yang kubisa untuk membalas kebaikannya. Kau seharusnya tahu lebih baik dari siapapun, berapa banyak perbuatan buruk yang telah kau lakukan selama ini. Keluar dari rumahku sekarang. Lakukan sebelum aku mengusirmu. Hati-hati. Mu Rongtian memperdalam suaranya. Sebuah aura yang kuat langsung memenuhi udara. Tidak ada yang bisa mereka lakukan ketika Mu Rongtian membuat pengumuman itu. Xiao Ze tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Mu Rongtian tidak akan pernah berubah atau mengingkari janjinya. Karena itu, Xiao Ze meninggalkan rumah besar itu bersama putranya. Ayah, itu keren sekali. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama, seru Xiao Yao dengan gembira, senyum cerah menghiasi wajahnya. Pergi cuci mukamu. Ide bagus, mengoleskan semua air liur itu ke wajahmu. Mu Rongtian tertawa. Mu Rongtian tersenyum dan berkata. Xiao Yao terkejut, ayah sudah tahu tipu daya itu tadi. Aku tidak akan tetap aman dalam posisiku hari ini jika aku tidak bisa melihat tipu daya kecil ini, jawab Mu Rongtian. Dasar idiot yang meludahi wajahku. Semua tipu daya hari ini idenya. Dia pengecut. Xiao Yao cemberut. Saat diingatkan bahwa wajah cantiknya tertutup ludah, dia marah dan menyalahkan semuanya pada Chen. Chen merasa tersinggung, dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan dirinya. Namun Mu Rongtian tertawa, itu bukan pengecut, itu namanya kecerdasan. Malahan, aku harus berterima kasih padanya. Berterima kasih padanya. Untuk apa? Xiao Yao tampak bingung. Bahkan Chen Xiaobei sendiri merasa sedikit tersanjung. Mu Rongtian menjelaskan, aku sudah lama mentolerir keluarga Xiao. Aku belum pernah punya kesempatan untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Berkat Xiaobei, hari ini aku akhirnya bisa menemukan alasan yang tepat untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Jika memang begitu, berarti kau sudah tahu tentang rencana kami sejak tadi dan kau hanya berpura-pura ikut bermain selama ini. Mata Xiao Yao membelalak. Chen juga tercengang, lagi pula, apa yang terjadi malam ini, orang yang berakting paling baik adalah Mu Rongtian. Hahaha, hidup itu seperti sebuah sandiwara. Semuanya tergantung pada kemampuan aktingmu. Jika aku tidak ikut bermain, usahamu akan sia-sia. Mu Rongtian mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih sayang, tampak dalam suasana hati yang baik. Chen sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka akan melihat sisi Mu Rongtian yang seperti ini. Orang yang periang selalu menjadi orang yang paling rendah hati. Orang luar tidak akan mengaitkannya dengan kaisar bawah tanah Greenfin. Setelah itu, Mu Rongtian membuat teh sendiri, dan mengizinkan putrinya memesan buah-buahan atau makanan penutup apapun yang diinginkannya. Dia mendudukkan Chen dan mereka mengobrol sambil menikmati teh yang diseduh Mu Rongtian. Begitu saja, dalam suasana yang tenang ini, mereka mengobrol hingga pukul 10, lalu Mu Rongtian menginstruksikan sopirnya untuk mengantar Chen pulang. Saat Chen hendak pergi, Xiao Yao protes, ayah. Ada apa denganmu hari ini? Bagaimana bisa ayah membuat teh untuk si idiot itu? Mu Rongtian hanya tersenyum dan berkata, apa yang aneh dari itu? Apakah Anda ingin tamu kehormatan kita membuat tehnya sendiri? Jangan meremehkan aku, kata Xiao Yao. Terakhir kali, saat wali kota berkunjung, kau menyuruh pengasuh menyajikan teh untuknya. Apakah Chen Xiaobei lebih terhormat daripada wali kota? Gadis bodoh. Kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Isi buku jauh lebih penting daripada apapun, kata Mu Rongtian. Konten apa yang mungkin dimiliki si idiot Chen Xiaobei itu? Xiao Yao sangat tidak senang. Aku bisa melihat kebohongan wali kota, tapi aku tidak bisa melihat kebohongan Chen. Pemuda ini menyembunyikan banyak hal di baliknya, kita tidak bisa begitu saja membuat asumsi, kata Mu Rongtian sambil berpikir. Ayah terlalu banyak berpikir. Kenapa aku tidak melihat apapun? Xiao Yao mengerutkan keningnya. Dia belum pernah mendengar ayahnya memuji seorang pemuda seperti itu sebelumnya. Waktu akan membuktikannya. Tapi kau harus ingat untuk berteman dengan Chen Xiaobei, jangan pernah menjadikan dirimu musuhnya, perintah Mu Rongtian. Baiklah, aku akan. Xiao Yao mengangguk. Dia mengerti dengan jelas bahwa ayahnya tidak sedang bercanda. Berkat efek pil penguat tubuh Dewa Perang, Chen tidak perlu lagi begadang sepanjang malam untuk berlatih, dia bisa mendapatkan semua tidur yang dibutuhkannya. Namun, pagi-pagi sekali keesokan harinya, ia terbangun secara tiba-tiba karena sebuah teriakan. Itu suara ibu. Jantung Chen berdebar kencang,
khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia melompat dari tempat tidur dan berlari ke balkon. Ya Tuhan! Chen tak kuasa menahan diri untuk berseru melihat pemandangan di hadapannya. Tepat di tengah taman villa itu terdapat 3 pohon persik yang rimbun. Masing-masing pohon itu tingginya 2 lantai. Batangnya tebal dan kuat, cabangnya dipenuhi dedaunan lebat. Di antara dedaunan, tergantung buah persik merah muda yang sangat besar, berair dan montok, persis seperti buah persik gunung Huaguo yang dia makan terakhir kali. Tidak diragukan lagi bahwa ini berasal dari benih yang dia tanam kemarin. Dia telah menggunakan pupuk peri dan hari ini, tanaman-tanaman itu berbuah lebat. Itu sama sekali tidak wajar. Xiao Bei, apa yang terjadi? Ibu Chen pucat pasi. Tidak ada yang dia ketahui yang bisa menjelaskan ini. Chen juga merasa gelisah, dan dengan cepat berkata, silakan masuk ke dalam. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda. C151 tendangan menuju surga. Begini ceritanya. Seorang teman saya telah mengembangkan pupuk super kompon terintegrasi nano berteknologi tinggi. Itulah mengapa pohon persik tumbuh begitu cepat. Pupuk itu terutama terdiri dari bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda tidak akan mengerti. Chen mengaktifkan kemampuannya untuk mengarang cerita yang agak masuk akal dan melontarkan pernyataan. Pokoknya, yang perlu kalian ingat adalah ini adalah teknologi tercanggih di dunia saat ini. Informasi rahasia negara kita. Banyak musuh negara kita ingin mendapatkannya. Jadi, jika ini bocor, kita akan menjadi pendosa di mata negara kita. Oh, betapa kritisnya. Kita tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Sama sekali tidak. Wajah Ibu Chen berkerut panik, dahinya basah oleh keringat. Ayah Chen, di sisi lain, memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata dengan tegas, kami keluarga Chen, tidak akan pernah mengkhianati negara kami. Rahasia ini akan mati bersama kami. Setelah kedua tetua itu menyatakan pendirian mereka yang tegas mengenai masalah tersebut, Chen menghela napas lega. Untunglah orang tuanya tidak pernah bersekolah, sehingga mudah tertipu. Jika ada yang bertanya, kami akan mengatakan bahwa pohon-pohon persik itu dipindahkan ke sini. Selama kami bertiga sepakat, tidak akan ada yang curiga, kata Chen. Baiklah. Tidak masalah, kedua orang tua Chen mengangguk dengan tegas. Kenapa kamu tidak duduk di sini saja? Aku akan memetik beberapa buah persik untukmu cicipi. Chen tersenyum dan berjalan menuju taman. Air liur mereka hampir tumpah ketika mendengar bahwa mereka akan bisa menggigit beberapa buah persik itu. Rasa manis yang lezat dari buah persik madu itu telah terpatri dalam hati mereka. Hanya memikirkannya saja sudah membangkitkan rasa haus dan lapar yang tak tertahankan. Dengan sangat cepat, Chen telah memetik sekitar selusin buah persik bulat besar. Setelah mencucinya, ia mempersembahkannya kepada orang tuanya. Mereka sama sekali tidak malu. Masing-masing mengambil satu dan langsung menggigit buah persik yang berair itu. Tepat saat itu, Xiao Bei muncul entah dari mana. Matanya yang kecil dan tajam tertuju pada buah persik yang ada di atas meja kopi. Kucing kecil yang rakus. Chen tertawa, berdiri, dan pergi mengambil mangkuk dari dapur. Dia membelah buah persik dan menaruhnya di dalam mangkuk untuk Xiao Bei. Makhluk kecil itu seharusnya adalah binatang roh singa giok beku yang sombong. Tetapi ketika tiba saatnya makan, dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, melahap seperti babi yang lapar. Wajahnya dipenuhi jus buah persik. Apa itu kesombongan? Dia sudah lama melupakannya. Bagaimana rasanya? Chen mengambil buah persik lainnya. Rasanya enak sekali. Persis seperti yang kuingat. Tapi aku merasa ada yang kurang, kata ayah Chen. Apa saja yang hilang? Chen menggaruk kepalanya dan menggigit buah persik di tangannya. Rasanya sesuai harapan, menggugah selera, tetapi perasaan nyaman itu hilang. Chen memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa dia seharusnya tidak terkejut sama sekali. Buah persik madu di Gunung Huaguo yang dicuri oleh Raja Kera tumbuh di tanah Taman Surgawi Pantao dan memiliki efek memperpanjang umur dan memperkuat tubuh. Buah persik yang ditanam di kebunnya sendiri, tentu saja, tidak akan mampu menghasilkan efek yang sama. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang hilang. Rasanya persis sama, kata Ibu Chen di sela-sela suapan. Xiao Bei, ambil lagi. Nanti, saat Luo datang untuk mengobati ayahmu dengan akupuntur, berikan sedikit untuk dibawa pulang. Oh, dia datang hari ini, tanya Chen dengan bingung. Dia datang setiap 3 hari sekali. Pacar macam apa kamu? Sungguh tidak becus. Ibu Chen mengamuk. Dengarkan ibumu. Pergi ambil lebih banyak buah persik. Berkat perawatan Luola aku bisa sembuh. Kamu harus memilih yang paling besar dan terbaik untuknya, perintah ayah Chen. Baiklah. Chen merasa gelisah. Orang tuanya sangat menyayangi Luo. Apakah itu berarti dia bahkan tidak akan punya tempat di keluarganya? Menangis. Tiba-tiba, Xiao Bei menangis, dan mengedipkan mata ke arah Chen, seolah berkata, aku di sini untukmu. Astaga, ternyata ikatan antara binatang roh bisa sedalam itu.
Chen merasa terkejut sekaligus lega. Kemudian, dengan patuh ia pergi memetik buah persik. Setelah itu, Ibu Chen mengambil beberapa ratus rupiah untuk berbelanja bahan makanan. Biasanya, dia sangat hemat. Uang yang dia bawa hampir setara dengan pengeluaran selama sebulan. Tetapi untuk menyambut menantu perempuannya yang tercinta, dia menghabiskan semuanya. Lebih dari 2 jam telah berlalu. Chen sedang berbaring di kamar tidurnya dan menjelajahi grup obrolan amplop merah ketika dia mendengar suara keras dan gonggongan yang sepertinya berasal dari anjing-anjing besar, dalam dan bergemuruh dari luar rumahnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia bangkit dan keluar untuk memeriksa. Ibu Chen duduk di tanah, isi tas belanjaannya berserakan di sekitarnya. Sekitar setengah meter dari situ ada sebuah SUV BMW berwarna hitam. Seorang pria bertubuh kekar datang menghampiri mobil dan membentaknya, "Apakah kau buta, nenek tua? Menyeberang tepat di depan mobilku. Kalau aku tidak menghindar tepat waktu, kau pasti sudah mati." Go, go, go. Di kursi belakang BMW itu ada seekor anjing gembala Jerman yang galak, berlarian dan menggonggong tanpa henti. "Ibu Chen," ucap Pasi karena takut, "gemetar, aku sudah memastikan tidak ada mobil sebelum menyeberang jalan. Ternyata kamu mengemudi terlalu cepat. Kamu muncul entah dari mana. Bajingan, berani-beraninya kau menyalahkanku." Nada bicara pria itu menjadi agresif. "Apakah Anda mencoba melakukan kecelakaan untuk mendapatkan uang? Anda menabrak saya, menyalahkan saya sepenuhnya, lalu meminta ganti rugi. Apakah Anda mencoba memeras uang dari saya? Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin berdiskusi denganmu," jelas Ibu Chen. Namun pria itu tidak mau mendengarkan, ia meninggikan suara dan membentak, "Omong kosong. Apa kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau mencoba memerasiku. Bosan hidup. Aku." Ibu Chen merasa frustrasi dan sangat disalahpahami, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia berdiri dan pergi. Namun, ia mengalami cedera pergelangan kaki saat terjatuh dan tidak bisa berdiri tegak, sehingga ia jatuh ke arah mobil. "Sialan, apa kau benar-benar sebegitu putus asa sampai harus memeras uangku? Mati saja," teriak pria itu. Dia mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan keras, menyebabkan wanita itu kehilangan keseimbangan. Kali ini, karena tidak siap, dia jatuh terbentur bagian belakang kepalanya. Ini bisa berakibat buruk. Pada saat kritis ini, Chen menerjang seperti citah, dan berhasil menangkapnya di saat-saat terakhir. "Kenapa kau mendorong ibuku?" tanya Chen, menatap tajam pria itu. "Kenapa? Apa kau tahu berapa harga mobilku? Apakah perempuan sialan ini mampu membayarnya jika dia menggoresnya?" Pria itu sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sebelum pria itu selesai bicara, Chen mengangkat kakinya dan menendang perut pria itu. Benturan yang sangat keras itu membuat pria tersebut terlempar dan mendarat dengan keras di atas mobilnya seperti meteorit. Kap mesin BMW itu penyok. Retakan seperti jaring laba-laba menghiasi kaca depan. Blur. Pria itu menoleh dan memuntahkan hampir setengah mangkuk darah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya meledak. Namun, Chen hanya menggunakan sepertiga dari kekuatannya dalam tendangan ini. Dia tidak ingin membunuh seseorang di depan ibunya. Jika tidak, isi perut pria itu pasti sudah berhamburan keluar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Min ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.